Aslinya mana tuh? Jogja kah? Surabaya. Oh, Surabaya. Di Bandung sekarang kerja apa? Di rumah sakit, Pak. Sebagai IT, admin, atau apa nih? Di bagian ini sih, medical record. Oke, kamu berarti sudah rekam record, kamu hitungannya apa sih kalau itu rekam medis ya? Ya, Ya, benar. rekam medis Rekam ya. medis. Dulu jurusannya Rekam medis. ini juga ya? Jurusannya mah kalau masalah di rekam medis mah lebih fokusnya ke coding, coding medis gitu. Tapi kalau untuk masalah komputer, coding-coding itu cuma dasar aja sih Pak diajarinnya. Kalau saya di UGM tuh saya lihat itu ada ini sih, ada rekam medis juga kan? Oh iya ada. Ada ya. Berarti kamu juga di bagian yang itu ya? Iya sama Pak. Uh, S1 apa D3 itu hitungannya dulu? Saya lupa ya. D3, D3. diploma. Iya, Oke. Berarti nggak ada skripsi ya? nggak ada karya ilmiah. Ilmiah. Oh ya. Udah berapa tahun di sana, Mas? Kurang lebih mah 9. Sama ya itu. Sama itu. Saya Pak Syari remote work itu dari 2011 ya, 11 tahunan ya, kurang lebih sama lah ya. Ya, oke. Ya, Di rumah sakit mana ya? Hasan Sadikin? bukan di Buromeus. Oh, saya nggak tahu juga deh gitu. Kondisi COVID Ya, sekarang gimana ya? Terasa nggak ya? COVID mah naik sih, cuman ya kalau untuk masalah Omikron sendiri nggak separah yang dulu deh. Nggak ada mortality-nya nggak separah dulu ya? Iya, mortality-nya. Dulu tuh gila-gilaan banget itu. Mau Mungkin karena udah divaksin ini ya. ya diantaranya ya. Mungkin Orang itu, iya mungkin itu karena udah divaksin. Tapi emang penyebarannya sih cepet sih yang sekarang ini. ini sekarang banyak ada lagi yang pasien rawat gitu. Banyak. Tapi Naik lagi. Tapi intinya kalau untuk kematiannya nggak heboh ya. Nggak separah dulu. Nggak separah dulu. Iya benar. Kalau dulu mah udah kena, ada komorbid sedikit udah gitu. meninggal itu rata-rata mah. Iya benar-benar. Kita mau bilang itu macam-macam juga nggak mungkin juga. Di keluarga saya juga kerabat jauh ada yang kena. Iya. Iya oke. Oke Mas, Mas Yosef tahu RUID dari Instagram atau apa Mas? Saya mah nyari sendiri Pak ketemunya di YouTube. Di YouTube ya. Oke. Yang Ya. bagian apa yang pertama kali kamu baca? Waktu itu tuh, bentar. Tentang remote worker aja intinya. Worker ya. Terus gitu ada link tuh di bawah tuh. Coba aja saya klik. Sebenarnya kan waktu ketemu di channelnya kan nggak saya lihat videonya. Cuma saya lihat di linknya aja dulu. Ketemu di yang aplikasi itu, yang app. Nah itu baru Pak, ekonya di situ jelasin. Nah itu baru di situ. Oke. Wah, ini yang selama ini saya cari baru ketemu. Iya. Katanya Saya sih emang kebangun di YouTube itu nemunya cuma sekedar ya nggak ada, bayarnya mahal-mahal semua. Jadi di RUID itu emang saya kan sudah dari tahun awal-awal ya 2017 tuh. Dulu kan sebenarnya iseng-iseng juga sih. Maksudnya kan saya kan sudah jauh dari remote dari tahun 2010. Terus tim itu saya bangun dari 2014. Selama 2 tahun itu full Mas. Full saya nggak ngapa-ngapain. Setahun nih full saya nggak ngapa-ngapain. Karena kan kerjaan remote itu nggak perlu kehadiran fisik kan. Jadi misalnya ada job dan kamu sudah expert, kamu bisa aja ngebangun tim dan tim yang kerja. Makan gaji buta tuh jadinya saya setahun. Tapi gara-gara seperti itu, jadi nggak tahu harus ngapain ya. Kebutuhan terpenuhi, terus ngapain ya? Terus saya iseng-iseng aja. Ada nggak nih yang mau saya bantu nama Remote Work? Ternyata banyak banget ya. Oke, kemudian karena seperti itu saya seriusin. 2020 baru saya benar-benar seriusin sampai jadi nama, sampai brand segala macam. Kalau dulu kan iseng-iseng aja, dia mau nggak? Padahal sih dulu sudah bolak-balik orang-orang ke Jogja juga ikut pelatihan gitu, latihan remote work gitu. Tapi belum saya seriusin. Nah, bangun aplikasinya segala macam. Ada beberapa jalur sih ya remote work yang saya susun ya. Karena tujuan saya kan seluas-luasnya membantu orang nembus remote work ya. Cuman sekali lagi itu benar-benar tergantung kedua hal sebenarnya. 2 hal aja. Alokasi waktu belajarmu
sama skillmu itu sendiri. Misalnya gini, Pak Eko dijamin nggak nembus limit word? Gimana kalau ternyata kamu baru kasih materi 1 jam nggak bisa ngikutin? Kan saya nggak bisa menjamin kan. Jadi tapi kalau kamu sudah punya skill, katakanlah sudah kerja di depan komputer lama, entah nggak mesti jadi programming ya, di remote work itu nggak mesti programming. Ada namanya virtual assistant. Virtual assistant itu kamu bisa bahasa Inggris, chatting aja bahasa Inggris cukup. Kemudian kalau ngobrol lumayan confident. Kalau Mas Joseph, kalau diajak ngobrol bahasa Inggris, nyambung nggak Mas? Nyambung sih, tapi kan kita Latihan, ngomongnya ya? tuh belum hafal verbnya banyak gitu. Berarti udah bagus karena kan di tadi saya juga nyusun itu setiap hari Rabu ada ngobrol sama instruktur bahasa Inggris agar percaya diri aja. Sebenarnya kita tuh diajak ngomong nangkep aja kan, cuman karena nggak pernah dipakai jadi nggak confident. Setelah bahasa Inggrismu lancar, kok sudah di virtual assistant itu minimal kamu ngerti cara pakai Google Sheet atau Microsoft Excel atau Microsoft Word, itu sudah cukup. Nah, cuman secara gaji kalau virtual assistant itu nggak banyak kalau hitungan pekerjaan remote ya. Tapi kalau hitungan pekerjaan dalam lagi udah jauh. Misalnya coba langsung aja sekali ya. Kita share layar dulu. Oke. Contoh yang saya sebutkan adalah virtual assistant ya. Virtual assistant itu kalau hitungan pekerjaan luar negeri memang murah. Tapi hitungan pekerjaan kita itu mahal banget. Contoh ya, misalnya kita gaji dirimu, kalau boleh tahu, nembus 10 juta nggak, Mas? Nggak ada, Pak. 5 juga. Enggak. Nah, ya, anggapnya 10 juta ya, karena itu kan angka psikologis bagi saya. Angka psikologis 10 juta itu gede banget, ya kan? Itu kalau kamu bagi dengan full time itu 8 jam per hari, kali 5 hari per minggu, kali 4 minggu per bulan, kamu bagi dalam dolar, gaji 10 juta pun, salah. 10 tuaga dibagi 160 per jam dibagi 14.000. Gaji yang 10 juta itu cuma 4 dolaran, kurang 5 dolar per jam, ya kan? Gaji yang 10 juta. Nah, makanya kalau ada gini, long term virtual assistant needed. Lihat entry level, tapi di sini nggak ada ratingnya dia berapa ya. Tapi ini harus kamu bahasa Inggris lancar. Nah, ya kan, jago ngetik. Jago ngetik itu wajib. Kalau ini dia minta jam 9, jam 8 Pasifik, ini malam, ini tengah malam sini. Nggak cocok tuh mungkin tuh. Coba saya cari yang hourly ya, hourly aja. Pekerjaan 12 jam. Nah, ini Mas. Help, I'm looking for someone, tapi jangan yang payment unverified karena kliennya nggak jelas itu. Kita ini aja dulu, yang payment verified. 7.000 job ya kan, ada 7.000 job. Nah, masa 7.000 job satu aja kita nggak bisa dapatkan, karena itu di RWAD saya nge-push agar kamu dapatkan jalur yang itu. Nah, coba ini aja nih, 5-8 dolar. Jadi kalau kamu sudah virtual assistant, gajimu itu sudah lebih dari 10 juta per bulan kalau full time ya. Ini kan 4 dolar cuma 10 juta, ya kan? Apalagi kalau 8 dolar, itu berarti kalau kamu 8 dolar kerjain full time, salah, 8 dolar kerjaan full time kali dolar, ya nembus 17 juta gitu kerjaan virtual assistant. Nah, challenge-nya itu adalah satu, harus tahu ngebuat cover letter. Jadi gini, misalnya saya apply ini ya. Pintar ngetik. Oke, coba ini. Wait up. Ya. Challenge pertama, kamu harus bisa memahami apa namanya nih? Pekerjaan ini, harus kamu pahami. Kemudian kamu harus bisa membuat cover letter yang akurat. Jadi cover letter itu, hai nama saya Eko, saya akan bisa membantu kamu kerja. Misalnya seperti itu gampangannya. Cover letter akurat itu adalah nggak boleh panjang, to the point, dan kamu harus stand out dibanding puluhan orang yang meng-apply job ini. Tadi kan kita baru lihat ini jobnya 4 jam yang lalu ya, 4 jam yang lalu yang sudah masuk itu proposalnya yang masuk itu di bawah 5 mah dia. Ini orang Filipina, jadi nggak usah. Oh, ini sudah 15 kan? Tadi cuma 5 loh. Kalau kamu lihat less than 5. Sekarang dia ternyata udah 15-20. Nah, kamu apply 5 menit lagi aja udah nambah lagi nih. Lebih 20-50. Nah, karena itu di proposal ini gimana caranya agar kamu stand out. Cepat dilihat dari puluhan orang kamu yang dipilih. Itu satu. Di RWID yang saya utamakan itu. Setelah kamu bisa membuat cover letter, ya sudah, lanjut.
Jadi kalau teman-teman RWID itu kan memang saya jamin saya pandu sampai nembus remote work ya, cepat atau lambat. Tapi teman RWID itu kalau sekali aja udah nembus job, mereka akan bisa confident apply sendiri, Mas. Jadi dia nggak perlu saya pandu lagi. Meskipun tetap saya pandu, mereka nggak perlu lagi. Gitu. Kalau Mas Yosef sendiri secara skill kebayang nggak selain virtual assistant, Mas? Kayak desain atau programming gitu? Kalau programming agak ada bayangan sih Pak. Soalnya dulu pernah belajar dulu di kuliah. Dulu kan sempat sebelum rekam medis kan dulu pernah kuliah juga di MI, manajemen informatika. Oke. Nah, ini sudah pernah nyoba ya. Nah, makanya gitu. Jadi kalau pengen tahu jalurnya yang saya bangun seperti ini. Sudah sign in di aplikasi ya? Udah. Oke. Coba saya cari dulu emailnya biar saya berikan panduan. Jadi ini aplikasi RWID. Oke, ini saya cari nama modul Mas. Yes. Yang ini kah Mas? Emailmu apa? Ini benar ya? Yosef Susanto. Benar ya? Oke. Nah, nanti aplikasi ini saya gunakan untuk melakukan proses onboarding. Proses onboarding itu proses saya menganalisa kemampuanmu. Bisa nggak kira-kira hunting job? Andai kata nggak bisa, akan saya sampaikan. Misalnya gini, Pak Eko, saya nggak bisa, saya cuma bisa mengalokasi 1 jam per hari, misalnya seperti itu. Dan skill saya nggak masih 0. Kalau saya seperti itu, maka saya akan sampaikan, kalau mau seperti itu butuh waktu lama, 1 jam per hari, kalau nggak punya skill ya. Kecuali kamu sudah punya skill 1 jam per hari itu masih oke. Skill itu maksudnya sudah biasa mengoperasikan komputer gitu ya. Nah ini kan ada onboarding remote work. Nah ini Mas Yosef ya. Kamu kerja full time ya. Berarti bukan di bidang IT ya. Kamu sudah ngisi semua nih ya. Nah, oke, lihat. Thank you. Excel buat benar. Ya, ya kamu sudah ngotak-ngatik ini ya, ini benar. Nah, udah bagus tuh jamnya. Nah, kalau nanti kita Mas kita join, nanti saya proses assessment. Ini saya akan tentukan yang mana. Tapi kalau sekedar jalur ya, jadi berarti dirimu itu di bagian yang ini, Mas. Personal branding. Personal branding itu kamu nggak perlu belajar Excel lagi kan? Nggak perlu belajar Excel, nggak perlu belajar Word. Kamu sudah punya kemampuan data entry. Maka yang perlu kamu lakukan personal branding. Personal branding itu adalah gimana caranya agar cover lettermu meskipun singkat itu stand out dibanding puluhan aplikan yang lain. Oke. Nah, itu tahap itu. Nah, nanti detailnya akan saya akan sampaikan saat Zoom onboarding setelah bergabung dengan RWID. Kurang lebih seperti itu, Mas Yosef. Ada pertanyaan nggak? Kalau personal branding sih Mas, ya kayak yang belum ada bayangan. Iya. Kalau udah dibangun gitu nanti bakal kemana arahnya gitu Pak? Arahnya itu adalah paling sederhana itu adalah kamu diarahkan membangun jejak digital. Contoh seperti ini. Kalau kamu nyari saya ya, ada jejak saya kan? Instagram, ada Medium, ada Twitter, Quora, kan ada jejak saya, ada YouTube-nya juga. Maka yang saya arahkan itu adalah ngebuat kamu ada di legenda. Ternyata saya ada di sini tuh. Kalau kamu bilang tahu siapa yang buat ini? Saya nggak tahu yang buat ini siapa. Ya ada. Jadi personal branding itu adalah bagaimana kamu dikenal sama klien di internet. Nah, itu takes time. Cuman dengan pola yang saya bangun, secepat-cepatnya 3 hari. Kalau kamu punya skill ya. 3 hari itu ini, Mas Ifas dan Mas Ifas itu member Remote Work Indonesia. Sorry Pak, keputus tadi Pak. Oke, nggak apa. Mas Ifas itu guru pondok pesantren. Jadi secara ini nih Mas Ifas. Secara akademis dia nggak ada hubungan dengan IT. Cuman dia punya hobi komputer. RWID itu udah agak lama sih, 2017 atau 2018 kayaknya. 3 hari aja, kemudian saya arahkan ngebangun personal branding yang akurat sesuai skillnya. Kemudian saya bantu job, udah dapet job. Sekarang sudah
sudah stable. Bayangkan ya, tinggal di pondok Salatiga, guru pondok nggak punya ijazah kuliah, gajinya udah ribuan dolar ini, Mas Ifas ini. Kata-kata ribuan dolar tuh mungkin, wah masa sih kayak MLM ya, atau malah investasi binary option misalnya gitu ya. Cuma masalah ini bukan seperti itu. Ini kan saya ngarahkan kamu menguasai skill ya kan. Kalau nggak punya skill, saya arahkan menguasai skill. Udah menguasai skill, saya arahkan bangun personal branding. Personal branding siap, saya arahkan hunting job. Jadi yang kerja kamu tetap kerja. Di sini nggak ada masukin uang, dapat passive income fix itu nggak ada sih. Karena kan memang bukan jalurnya. Nah gitu mas, personal branding seperti itu. Misalnya aku cari Mas Susanto, misalnya ketemu nggak kira-kira di mana ya? Pakai F mungkin. Pakai F ya? Oke, let's see. Iya. Kira-kira aku bisa nemukan nggak dirimu di sini? Kemungkinan bisa. Paling Facebook ya? Oh ini kayak nurse? Link ID. Iya. Ya ini kan. Coba cek. Atau nggak di bawah? Itu ada banyak. Iya. Kayaknya enggak deh. Bukan ya? Tapi kebetulan mirip ya kan, saya di rumah sakit gitu lah. Ada Agusnya di tengahnya, Pak. Wah, bukan. Di link aja. Ya. Ya kan nggak ada tuh kamu kan. Nah, itu yang Mas. Misalnya tadi Mas Ifas itu ya saya cari ya, misalnya Mas Ifas tuh. Tapi ya harus nama lengkapnya kan. Iya. Bahkan dia punya blog, punya LinkedIn, punya Facebook, ada YouTube-nya, ada kodenya. Ya, seperti itu Mas. Jadi saya arahkan dan sebenarnya ngebangun personal branding itu lama sih. Bisa butuh tahunan ya. Saya sendiri ngebangun profil untuk RWAD itu butuh setahun lah ya, baru kelihatan. Tapi kan kamu nggak mungkin nunggu selama itu kan. Jadi saya arahkan agar akurat ngebangun cover letter, ngebangun personal branding. Kalau seperti sudah skill seperti Mas Ifas itu butuh 3 hari. Kalau kamu, nah untuk virtual assistant itu secepat-cepatnya saya bisa membayangkan 1 bulan atau 2 minggu. Karena hitungannya kamu harus punya ngebangun personal branding dulu kan. Personal branding dulu. Bisa nggak yang dari nol belajar programming? Bisa loh. 4 jam per hari belajar. Tapi sekali lagi itu kembali ke bakat ya kan. Kalau kita merasa bakatnya nggak bisa di programming ya sudah. Jangan dipaksa. Nah karena itu saya ngebangun ini itu kan ada jalurnya nih. Ini Mas ya kan. Ini jalur saya nih. Kalau kamu nanti sudah bisa nembus ya. Kalau kamu pengen bertahap, kamu ke arah ini loh. QA. QA itu kamu mengatas aplikasi, skillnya hanya Python, Selenium, sama beberapa sedikit JavaScript, sedikit DevOps, sedikit aja. Programnya nggak banyak, tapi jobnya lumayan banyak juga, dan lumayan mahal. QA itu kamu disuruh aplikasi, tolong dites ada errornya apa enggak. Ini, udah langsung 10-20 dolar kan? Udah langsung 10 dolar. Kalau hitungan 10 dolar itu udah gede banget 10 dolar. Udah langsung nembus 20 juta deh. Nah, ini yang harus diperhatikan sih. Jadi, jangan buru-buru, jangan langsung ngerasa jadi programmer, tapi mulai dari virtual itu benar. Oke, gitu. Gitu Mas ya? Cukup jelas kan? Iya, Pak. Oke. Terakhir kalau tentang biaya, pernah ada yang nanya, kok bisa nggak misalnya gini. Untuk biaya ini memang beda-beda sih. Yang tadi saya sampaikan itu di bootcamp online 2 juta. Nah, nanti di WA akan saya berikan promonya sama Mas Angga, akan ada promonya, nanti harganya akan berkurang, saya sampaikan di sana. Kalau kamu teman-teman itu banyak ke Jogja juga, saya kan juga punya satu tempat untuk onsite di Jogja, itu maksimal 10 orang, satu bulan ini full. Nah, layanannya saya rasa nggak akan bisa dikalahkan deh, karena banyak banget layanannya. Jadi kamu bayar sekali. Course kita kan via video ya kan. Kamu bayar sekali udah dapat semua course ini, dan jika ada update-nya kamu dapat free. Nggak perlu ngebayar lagi. Jadi nggak perlu mikir belajar apa ya sekarang, nggak usah. Atau beli yang mana, nggak usah. Kamu cukup bayar sekali, kamu udah dapat semuanya. Sama ini lifetime. Kemudian ada Zoom setiap beberapa Senin tuh ada Zoom remote work, malam Jumat Zoom hunting job, Rabu Zoom bahasa Inggris, dan kalau kamu udah join nanti ada pertama kali Zoom onboarding. Onboarding itu ini yang tadi nih. Saya diskusikan mana dia? Mana dia?
Bentar, bentar, bentar. Saya diskusikan ini ya. Asesmenmu sebaiknya kamu ke arah mana dan jalurnya seperti apa. Nah, di sini. Nah, seperti itu. Oke, Mas, jelas ya? Iya, iya. Oke. Minimal ini ya, Pak. Minimal yang online tadi ya. Online, karena saya ngebangun yang online itu agar kalau yang ini kan yang starter itu kan sebenarnya starter itu sama loh fasilitasnya, course-nya semua sama. Cuman kamu nanti saya arahkan otodidak. Saya nggak akan ngapantau via Zoom dan harian. Mungkin juga itu cocok untuk kamu, saya nggak tahu. Karena tiap orang beda-beda. Teman-teman tuh biasanya mulai dari banyak dulu kan ya online ini baru aja saya kenalkan, maka banyak kan yang online. Kalau dulu mereka banyak dari starter kemudian oh ada yang online ya nambah kayak online. Oke. Gitu ya? Oh itu ini Pak ya. Apa namanya? Kalau misalnya nih dari ini kan ada starter, terus mau ke online gitu bisa itu Pak. Tinggal bisa. nambah kekurangannya tuh gimana? Selisihnya aja ya. Tapi selisihnya nggak pakai diskon ya. Jadi kan gini, kalau online nanti hari ini itu ada diskon. Sekian diskonnya katakanlah 1, berapa. Kalau kamu ikut starter, kamu bayar 1 juta. Tapi misalnya kamu nanti mau starter nambah ke yang online, kamu nggak dapat diskonnya ya, nggak dapat diskonnya yang kalau langsung online. Karena kan hitungannya kamu bayar nyicil ya kan. Sebaiknya kalau nyicil. Ya gitu ya. Nanti saya sampaikan. Ya. Mas Angga. Tinggal. Mas Angga nanti kamu sampaikan diskonnya dan kode promonya ya, serta sampaikan tentang ini benar-benar 2 juta loh ya. Jadi misalnya saya kasih diskon tertentu, itu benernya memang harusnya 2 juta. Oke, gitu ya. Selamat pagi Mas Yosef, semoga ini bermanfaat sih. Saya tuh pengen banget ya agar banyak orang bisa kerja dari rumah. Bayangkan loh, saya kerja dari tahun 2010 di rumah. Jadi zaman orang-orang rame COVID saya ya biasa aja karena hidup saya di rumah kan. Jadi working from home itu biasa aja. Sudah nikah belum Mas? Sebenarnya Pak. Sebenarnya sudah Pak, sudah nikah. Gimana? Sebenarnya sih saya tuh udah sudah kenal yang model freelancer, udah lama banget gitu Pak. Cuman mau nembus ke masuk dapet itu masih dapet klien tuh masih awang-awang gitu kan, nyoba-nyoba sendiri gitu soalnya. Saya kan juga pertama kali nembus remote work itu nggak serta-merta langsung sekian ribu dolar, enggak loh Mas. Saya tuh tahunnya itu tahun 2006 saya tahu, 2006. Udah lama banget kan. Setahun saya cuman masa sih? Setahun saya nggak ikut. Tapi teman-teman kalau udah berhasil ya, baru saya ikut 2007 saya ikut. Coba sebentar, masa sih nggak gitu. Akhirnya ya gampangannya aja ya. Saya baru mulai 2010 berarti dari 2006 berapa tahun? 5 tahun saya baru fokus. Jadi kalau mentoring itu intinya adalah jangan ulangi kesalahan saya, jangan coba-coba, langsung pakai teknik yang akurat. Mungkin nggak kamu nembus sendiri tanpa mentoring? Ya bisa aja. Tapi kan kamu coba-coba kan, salah. Ya masalah gini, gimana kalau mencoba gagal kamu nggak kuat ngulang lagi, ya kan? Trial error-nya itu kan melelahkan banget. Nah itu tujuan di mentoring itu adalah jangan sampai kamu trial error kelamaan, gitu ya? Iya. Oke Mas Yosef, selamat berakhir pekan dan ya sehat-sehat ya. Kalau di rumah sakit harusnya sudah pernah ke COVID belum ya kamu ya? Kan di rumah sakit tuh hitungannya. Sudah dong Pak. Iya deh. Ya, hati-hati aja deh, hati-hati aja. Hati-hati banget teman-teman, saya di rumah sakit juga pada yang kena itu. Iya. Oke Mas. Sehat semua Pak. Ya, terima kasih. Ya.